10 Agustus 1945, terdengar berita yang menggemparkan seluruh dunia, yakni peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu. Berita ini sangat dirahasiakan oleh pemerintah militer Jepang. Namun, berita ini berhasil terdengar oleh tokoh pemuda, yakni Sultan Syahrir, melalui siaran radio luar negeri. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of Hiroshima dan Nagasaki telah dibom, dan Nippon telah kalah. Sultan Syahrir dan Mohatta menyampaikan kepada Soekarno bahwa Hiroshima dan Nagasaki dibom. Mendengar itu, mereka pun berdebat. Kita harus menolak kemerdekaan itu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Aku harus berbicara kepada Laksamana. Untuk apa lagi? Nippon masih kuat. Nippon masih bisa menyerang kita, Syahrir. Nippon sudah kalah. Sudah kalah. Mereka masih bisa menyerang kita. Cukup. Tidak perlu kita beradu argumen masing-masing. Yang terpenting adalah menjaga situasi agar tidak kacau. Negara yang tidak dipertahankan tidak perlu diperjuangkan. Sukarni, Wikana, dan Khairul meminta Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan pada malam hari. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang. Benar itu, malam ini juga. Apa kalian ini? Malam-malam begini ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami sudah pikirkan matang-matang, Bung. Kalian tidak sebanding dengan mereka. Ada apa ini? Ada apa? Kami sudah mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul, Bung. Segera. Tidak. Kenapa, Bung? Aku tahu Takifan itu tidak takut, tetapi kita tidak mau gegabah. Karena ketidakpuasan golongan muda atas keputusan Soekarno, para golongan muda berkumpul kembali di asrama Bapak RPI, Jalan Cikini nomor 71. Para golongan muda membuat keputusan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka membuat siasat dengan membuat 2 kelompok kecil. Mereka membuat keributan dan seolah akan terjadi penyerangan di Jakarta. Ayo ikut saya. Ada apa ini, Bu? Ayo ikut saya. Kenapa Bung ini semua memeriksa? Ya ikut. Apa kamu menjadi inspektor ya? Ya. Ada apa ini? Ada cakap. Jangan ukur saya. Ada ikut saja. Ini kan bisa dibawa ke mobil. Apa kami dimasukkan ke mobil, Bu? Masuk. Apa yang terjadi? Warga melaporkan kepada Sultan Syahrir bahwa para golongan muda menculik Soekarno dan Hatta. Bu. Ada apa ini? Mereka menculik Soekarno dan Hatta. Betul, Bu. Setelah kalian tidak berusaha gegabah, kalian pikir saya akan mendukung perbuatan kalian? Tapi, Bung, gerakan kita sudah didukung dari pimpinan PK. Betul, Bu. 1 orang, 2 orang, 3 orang Sultan Syahrir pun tidak dapat meyakinkan bahwa mereka dapat kembali sekarang. Pagi harinya, Ahmad Subarjo yang mengetahui Soekarno dan Hatta tidak berada di rumah, langsung menjemput mereka untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi. Di mana mereka? Bung mau apa? Di mana mereka? Ahmad Subarjo, bagaimana dengan Anda? Tidak apa-apa, Bu. Tidak ada revolusi di sana. Berarti kita membuang waktu sia-sia. Tapi, Bu, ada hal penting yang harus disampaikan. Berita menyiarkan Kaisar Hirohito menyerang kepada sekutu. Mari kita proklamasikan Indonesia.
Mari Bu, mari. Mereka kembali ke Jakarta dan menagih janji kepada Nippon. Tetapi Nippon tidak menepati janjinya karena Nippon sudah kalah dari sekutu. Karena Laksamana Maeda memiliki pendirian bahwa seorang samurai akan menepati janjinya. Akhirnya, Laksamana Maeda menjanjikan rumahnya sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Atasan saya akan berubah jadi serang. Bangsa Indonesia tidak saya akan menghadapi kami. Silakan. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Bersama BM Dia Sayuti Malik menyusun naskah proklamasi di ruang bawah tanah rumah Laksamana Maeda. Ketika proses penyusunan naskah proklamasi terdapat perubahan penulisan yang akhirnya menghasilkan teks proklamasi hingga sekarang. Kita lupa Bu, membawa naskah tempo lalu yang kita tulis. Tata bahasa Bunglah yang paling bagus. Bunglah yang paling pantas menulis naskah. Tapi Bung yang menuliskannya. Soekarni melaporkan kepada Bung Syahrir bahwa teks proklamasi siap dibacakan pada tanggal 17 Agustus. Masuk. Naskah proklamasi siap dibacakan pada jam 10 pagi. Tanggal berapa ini? 17. Bantu sebarkan berita.